Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 P tahun 2015 tentang pengangkatan Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Saudara Taufikur Rahman Ruki sebagai Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menggantikan Saudara Ahmad Abraham Samad. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2015 tentang pengangkatan Wakil Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Saudara Johan Budi Sabto Pribowo sebagai Wakil Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menggantikan Saudara Bambang Wijoyanto. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 P tahun 2015 tentang pengangkatan Wakil Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Saudara Indrianto Seno Aji sebagai Wakil Ketua Sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menggantikan Saudara Muhammad Busro Mukhodar. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua sementara merangkap anggota sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berturut-turut Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Johan Budi Sabto Pribowo, Saudara Indrianto Seno Aji,
Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada para pendamping anggota yang telah mengucapkan sumpah janji, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya. Terkini di Istana Negara dalam acara pelantikan 3 pimpinan sementara KPK oleh Presiden Jokowi yang juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan juga sejumlah tamu negara. Dan pemirsa, 3 pimpinan sementara KPK yang hari ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo adalah Taufikur Rahman Ruki, Indrianto Seno Aji, dan Johan Budi yang tadi sudah mengucapkan sumpah sebagai 3 pimpinan sementara KPK. Dan inilah profil dari ketiga pimpinan sementara KPK. Taufikur Rahman Ruki merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pertama periode tahun 2003 hingga 2007. Ruki juga pernah menjadi anggota DPR dan MPR RI sejak tahun 1992 hingga tahun 2001. Selain itu, Taufikur Rahman Ruki juga merupakan mantan polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Kelari Karawang, perwira staf Pusat Komando,
Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri, hingga mengakhiri karirnya di kepolisian pada tahun 1997 sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Malang. Sementara Indrianto Seno Aji saat ini menjabat sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Krishna Dwipayana dan Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan Guru Besar di Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia. Indrianto juga menjadi pengacara di kantor advokat milik Umar Seno Aji. Dan berikutnya adalah Johan Budi. Saat diangkat menjadi pimpinan sementara KPK, tengah menjabat Direktur Pencegahan KPK sejak tahun lalu. Karir Johan Budi di KPK dimulai pada tahun 2006 saat dirinya menjadi juru bicara KPK. Sebelumnya Johan Budi merupakan wartawan di majalah Forum Keadilan dan Tempo. Pemirsa, pengamanan dilakukan di sekitar gedung KPK menyusul pelantikan 3 pimpinan sementara KPK. Sementara itu, Polda Sulselbar hari ini menjadwalkan pemanggilan perdana Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dalam dugaan pidana administrasi pemalsuan dokumen. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Anita Rusyan di gedung KPK Jakarta dan Yarnes Foni langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Anita terlebih dahulu. Anita, bagaimana suasana di gedung KPK setelah pelantikan 3 pimpinan sementara KPK resmi dilakukan? Iqbal, sampai saat ini suasana di KPK yang kami pantau belum ada aktivitas apapun, dan di sini suasana juga masih sepi. Terkait dengan pengamanan juga di sini belum ada terlihat kepolisian yang sebelumnya atau yang biasanya berjaga di gedung KPK. Kemudian mengenai aktivitas di KPK saat ini belum terlihat adanya aktivitas berarti terkait apakah akan ada konferensi pers ataupun sambutan terhadap pimpinan baru KPK yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari ini. 3 pimpinan baru KPK yang dilantik ini diantaranya adalah Taufikur Rahman Ruki yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2003 sampai dengan 2007. Kemudian Johan Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Dan yang ketiga Indrianto Seno Aji yang merupakan akademisi Universitas Indonesia. Sebelumnya pada 18 Februari lalu, Presiden Joko Widodo memberhentikan 2 pimpinan KPK, Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto karena terjerat masalah hukum. Jika kita lihat sedikit atau kita preview sedikit soal persoalan Bambang Wijoyanto ini terkait dengan dugaan pemberian keterangan saksi palsu pada kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010, sementara Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Februari lalu atas kasus pemalsuan dokumen, dan penetapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Barat. Dan hari ini Iqbal rencananya Abraham Samad juga akan diperiksa di Polda Sulselbar. Tadi kami coba memastikan kepada Kabid Humas Polda Sulselbar apakah Abraham Samad akan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari Bapak Endi Sutendi menyatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada konfirmasi yang diberikan oleh Abraham Samad apakah ia akan mengikuti pemeriksaan atau tidak. Dan tadi Endi menyatakan sebaiknya jika Abraham Samad tidak mengikuti pemeriksaan pada hari ini, sebaiknya ia pun mengonfirmasi kepada Polda Sulselbar agar penyidik bisa menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya. Iqbal. Ya, terima kasih Anita. Kini kita beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan Yarnes Foni di sana. Yarnes, bagaimana persiapan penyidik Polda Sulselbar dalam pemeriksaan perdana Ketua KPK nonaktif Abraham Samad? Ya Iqbal, untuk